Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today we will learn about punctuation, namely koma. Jadi hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sebuah tanda baca. Sebenarnya tanda baca ada banyak ya, dan hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang koma. Baiklah, langsung saja kita masuk ke intinya. Penggunaan tanda baca koma dalam bahasa Inggris. Ketika kita membicarakan tentang writing atau penulisan, tentunya kita tidak luput dari tata bahasa atau grammar, dan juga punctuation atau pemberian tanda baca. Dalam aturan penggunaan tanda baca dalam bahasa Inggris, tidak ada begitu banyak perbedaan dengan penggunaan tanda baca dalam bahasa Indonesia. Hanya saja bahasanya yang berbeda. Tentunya jika kita ingin membuat sesuatu yang lebih formal, berarti kita harus mendalami hal tersebut. Kali ini kita membahas tentang aturan penulisan dalam bahasa Inggris yang berhubungan dengan koma atau tanda koma. Kapan saja tanda koma digunakan dalam penulisan? Yang pertama, untuk memisahkan dua independent clause yang dihubungkan dengan linking word. Jadi, ketika kita menggunakan tanda koma dalam tulisan, ketika menjumpai dua independent clause yang terhubung dengan linking word, seperti but, for, and, nor, or, yet, so. Sebenarnya apa sih independent clause itu? Jadi independent clause adalah klausa atau kalimat yang unsurnya lengkap atau sempurna, sehingga dapat berdiri sendiri, atau memiliki subjek dan predikat. Contoh kalimatnya adalah I love eating durian, but my mother thinks it smells disgusting. Yang artinya, aku senang makan durian, tetapi menurut ibuku, baunya menjijikkan. Itu ada contoh kalimatnya ya. Bisa kita pahami. Kemudian poin yang kedua adalah untuk menyebutkan daftar hal atau benda yang berjumlah 3 atau lebih. Selanjutnya, tanda koma digunakan apabila kita hendak menuliskan beberapa hal atau benda dalam suatu urutan. Aturan ini tidak asing, sebab kita juga sering menerapkannya dalam kaidah penulisan bahasa Indonesia. Contoh kalimatnya, last night, I meet Vivian, Gary, and Connie at the party. Semalam, aku berjumpa dengan Vivian, Gary, dan Connie di pesta. Kemudian, poin yang ketiga adalah untuk menuliskan dua adjektif atau lebih. Jadi adjektif itu adalah kata sifat. Dalam bahasa Inggris, kita menyamakan lebih dari satu adjektif atau kata sifat dalam suatu kata benda atau subjek atau objek dalam suatu kalimat. Untuk menyebutkan adjektif-adjektif tersebut, kita hanya perlu memisahkan dengan tanda koma. Namun, ada aturan khusus dalam bahasa Inggris untuk menyebutkan beberapa kata sifat secara beruntun yang bisa disebut dengan order of adjective. Adapun urutannya adalah sebagai berikut. Bisa Anda lihat di situ ada quantity atau number atau determiner, ada opinion atau quality, size, age, shape, color, origin, material, dan terakhir yaitu ada purpose atau qualifier. Contoh kalimatnya adalah IKEA has the big wooden cupboard I need for my house. Yang artinya, IKEA memiliki lemari kayu besar yang aku butuhkan untuk rumahku. Sedangkan contoh yang lainnya adalah Jessica really loved the new black leathers that Kenny bought for her. Yang artinya, Jessica sangat menyukai sepatu kulit warna hitam barunya yang dibelikan oleh Kenny. Yang keempat adalah untuk memisahkan dependent clause yang terletak di depan independent clause. Dalam sebuah complex sentence, terdapat independent clause dan dependent clause di dalamnya. Dependent clause adalah suatu klausa yang tidak dapat berdiri sendiri atau memiliki makna yang terpenggal, sehingga dibutuhkan independent clause untuk membuatnya menjadi suatu kalimat yang sempurna. Dependent clause biasanya diawali dengan subordinating conjunction seperti because, unless, if, although, since, until, dan lain-lain. Contoh kalimatnya adalah because it is Sunday, they are going to the church. Contoh lain,
Although it is cold, Olivia does not want to wear the coat. Yang artinya, meskipun dingin, Olivia tidak mau memakai mantelnya. Kemudian, poin yang kelima adalah untuk memisahkan kata atau kalimat sisipan. Dalam suatu kalimat, tidak jarang kita menjumpai sisipan, baik yang berfungsi sebagai penjelas, seperti adjective clause, atau untuk menyebut nama lawan bicara. Termasuk menarik perhatian pembaca. Tanda koma digunakan untuk memisahkan sisipan tersebut dari kalimat inti dan jumlahnya ada 2. Contoh kalimatnya adalah, Kevin, who is 12 years old, is the youngest student in this high school. Yang artinya, Kevin yang berusia 12 tahun adalah murid termuda di SMA ini. Kemudian poin yang keenam adalah sebelum mengutip suatu ucapan. Untuk memulai direct speech atau kalimat langsung, diawali dengan tanda koma sebelum memulai kutipan. Aturan ini juga kita jumpai dalam bahasa Indonesia. Contoh kalimat, Parker said, nobody is allowed to leave the office before the meeting is over. Yang artinya, Mr. Parker berkata, tidak ada yang boleh meninggalkan kantor sebelum pertemuan berakhir. Kemudian, poin yang ketujuh adalah setelah penggunaan transition words. Yang terakhir ini, tanda koma digunakan untuk menjeda kalimat yang berawal dengan transition word. Transition word biasanya dijumpai dalam suatu paragraf atau artikel. Adapun yang termasuk di dalamnya antara lain bisa dilihat di situ ada therefore, yang artinya oleh karena itu, consequently atau akibatnya, finally, pada akhirnya, firstly pertama-tama, and then kemudian, in addition, sebagai tambahan dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya adalah, firstly, you will need to prepare the material for the craft. Yang artinya, pertama-tama kamu harus mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat kerajinan. Jadi, kesimpulannya di situ ada 7 cara menggunakan tanda baca koma. Okay, I thank you very much for all the attention. Hope we can meet next video. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.